Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dia Winasih Susanti. Saya ibu dua putri yang saat ini berdomisili di Kota Malang. Saya leader dari tim Rinjing Desktop, dan inilah cerita perjalanan kami bersama tim. Pandemi. Ketika kata ini disebut, apa yang Anda rasakan? Bingung? Sedih? Marah? Ragam emosi muncul ketika kita harus beradaptasi dengan hal baru yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Kita mendapat anjuran waktu itu untuk di rumah saja. Meskipun demikian, kita tetap bisa belajar, bekerja, bahkan berkomunitas pun tetap bisa kita lakukan dengan bantuan teknologi. Dan disinilah peran desain jadi sebuah alat untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif dan menarik, meskipun tidak bisa bertemu muka. Tapi apakah desain itu hanya untuk mereka yang memiliki gawai yang canggih, memiliki program atau aplikasi berbayar, atau kita harus mengikuti kelas desain untuk bisa membuat desain yang baik? Atau sebenarnya kita semua bisa belajar untuk membuat desain yang baik? Akhirnya ketika masuk di kampus Ibu Pembaharu, saya bertemu teman-teman yang memiliki masalah serupa. Kami fokus pada solusi untuk masalah yang kami hadapi saat ini. Karena saya percaya every mother is a change maker. Setiap ibu adalah ibu pembaharu. Kemudian lahirlah tim Rinjing Desktop. Rinjing berarti wadah, dan desktop adalah skill serta pengetahuan desain yang ingin kami pelajari bersama. Jadi Rinjing Desktop adalah kami cita-citakan menjadi sebuah wadah untuk belajar desain untuk semua, baik yang pemula maupun yang sudah memiliki jam terbang. Dan inilah anggota tim kami. Sebelumnya ketika awal terbentuk kami terdiri dari 8 orang. Hingga saat ini tersisa 5 orang yang berkomitmen untuk belajar bersama. Lintas pulau, lintas provinsi tidak menghalangi kami untuk mempelajari desain. Kami menyepakati ada 3 milestone yang akan kami pelajari waktu itu ketika pertama terbentuk. Yang pertama, membuat aset desain. Kemudian yang kedua tentang dasar-dasar desain grafis. Yang ketiga adalah tentang videografi. Hal ini sudah kami lakukan selama 6 bulan tim kami terbentuk. Di milestone yang pertama, kami membuat aset desain berupa clip art. Ini kami buat menggunakan aplikasi Medibank Paint, aplikasi gratis yang ada di smartphone yang bisa teman-teman temukan. Dan clip art ini adalah salah satu aset yang biasa digunakan untuk membuat desain. Kemudian kami belajar juga membuat seamless pattern dari clip art yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi clip art ini disusun, kemudian membentuk pola tertentu. Ketika dicetak berulang, dia tidak akan putus. Jadi ini biasa kita temukan di kain atau di desain-desain lain. Selanjutnya masih dengan aplikasi yang sama, di internal tim kami juga belajar tentang membuat lettering. Kalau biasanya kita membuat lettering di media kertas, ini kita membuat lettering dengan aplikasi Medibank Paint di handphone. Jadi kita tidak perlu takut dengan lisensi, karena ini kita buat sendiri. Akhirnya kami memberanikan diri untuk meluaskan dampak dengan mengajak teman-teman lain membuat mini workshop, belajar tentang apa yang sudah kami pelajari sebelumnya, yaitu membuat clip art serta membuat lettering dengan aplikasi Medibank Paint. Mentor kami Mbak Wayu Resti yang juga anggota tim Rinjing Desktop. Dan ini adalah karya para peserta. Senang sekali saat para peserta ikut belajar. Tidak hanya peserta, ada keluarga dan anak-anak yang juga ikut membuat karya dan dibagikan ke ruang belajar di WhatsApp group waktu itu. Kemudian selanjutnya kami memasuki milestone yang kedua. Kami mulai berkolaborasi dengan tim lain. Saat itu kami mengundang Mbak Fikri Arista dari tim Mulai Dari Nol untuk membagikan pengalamannya seputar desain logo. Seperti kita tahu, beliau adalah pemenang sayembara logo KIPMA di tahun lalu. Dan sebaliknya, kami sharing juga live Instagram di Mulai Dari Nol. Berikutnya kami belajar dengan Mbak Adistiar Wardani dari tim Dapur Genta. Beliau berbagi di ruang belajar tim RD tentang dasar-dasar desain grafis, yaitu visual hierarki. Ada aturan-aturan dalam membuat desain yang perlu kita tahu agar desain kita menjadi lebih menarik.
apapun alat yang digunakan, teman-teman waktu belajar ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan aplikasi yang lain yang berbayar, dan kita bisa menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari meskipun aplikasi yang digunakan berbeda-beda. Sambil menunggu waktu itu, karena milestone kedua masih ada jeda waktu, di masa-masa KIP itu kami belajar membuat mock-up dengan memanfaatkan website gratis. Jadi desain yang sudah kita buat, kita memilih gambaran ketika dicetak menjadi produk, tampilannya akan seperti ini. Ini salah satu desainnya di MOOC dan Bantal. Di milestone yang ketiga, kami belajar tentang videografi di internal tim. Kami bagikan di media sosial kami, kemudian kami mendapat undangan dari Hexagon City untuk sharing di pelatihan videografi. Senang sekali kami bisa membagikan apa yang kami ketahui untuk para Hexagonnya waktu itu. Dengan mentor Mbak Kartika, anggota tim Rinjing Desktop. Sampai di tahap ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septipeni Wulandani serta teman-teman belajar kami di kampus Ibu Baharu yang banyak menginspirasi kami saatnya menggelar peta kembali karena perjalanan baru saja akan dimulai. Nantikan aksi-aksi kami dari tim Rinjing Desktop lewat media sosial kami, YouTube kami. Terima kasih untuk dukungannya, sudah mendukung lewat media sosial kami. Terima kasih banyak. Kami siap untuk berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.